Berita tentang Presiden Indonesia melarang TKW untuk bekerja di Malaysia ini hoak. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua jangan percaya berita ini. Pak Prabowo tak pernah mengucap hal ini. Kalau orang Indonesia ketika bekerja di negara lain kemudian mendapat perlakuan kurang baik, jarang yang memberitakan. Jarang banget. Tetapi ketika kalau ada orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mungkin nasibnya kurang baik, mendapat perlakuan yang buruk, walaupun case-case tersebut sudah dahulu ya, tetapi dibuat konten padahal masalahnya itu udah selesai. Sampai sempat-sempatnya membuat fitnah kepada presiden kita sendiri, Pak Prabowo. Ya Allah ya Robbi, apakah nggak ada cara lain membuat video tanpa hoak? Hanya netizen di Konoha bisa-bisanya membuat berita fitnah tentang seperti ini. Sama saja ini mencemarkan nama baik presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Kapan Pak Prabowo menyetop TKI untuk bekerja di Malaysia? Kapan? Kok bisa-bisanya membuat video seperti ini? Jangan hanya demi uang, kalian membuat berita seenaknya saja, kemudian kalian sebarluaskan kepada para penonton. Ini sama saja membodohi masyarakat kita sendiri. Kenapa harus berbuat sedemikian rupa? Lawatan Pak Prabowo ke Malaysia itu untuk menjalin kerjasama kedua-dua negara, bukan berbicara tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Ini bukan tentang menjelek-jelekan negara saya ya. Awas nanti kalau salah artikan. Indonesia dan Malaysia berhubungan sangat baik, termasuk bekerja sama antara TKI dikirim ke Malaysia. Jadi kerjasama di dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun anehnya di sisi lain, ketika lawatan beliau ke Malaysia, dibuatlah berita yang tidak benar. Seolah-olah Pak Prabowo itu tidak memperbolehkan warganya bekerja di Malaysia, seolah-olah menyetop tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia. Yang lebih sangat miris lagi, kok sampai-sampainya membuat statement seperti ini. Ini sama saja memfitnah Bapak Prabowo loh. Pak Prabowo tak pernah bilang seperti ini loh. Kok kamu sebagai netizen kok menjelek-jelekkan, kamu buat akun tanpa rupa muka kamu, terus kamu buat Bapak Presiden seolah-olah mengatakan hal seperti ini tentang Malaysia, padahal Pak Prabowo tidak pernah mengucapkan seperti itu. Untuk netizen, tolonglah jangan sampai-sampai buat fitnah kepada presiden kita sendiri. Kita sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia, selagi kita bekerja dengan cara resmi, kita di sini baik-baik saja kok. Dan justru saya sangat merasa bersyukur ketika bisa kerja di Malaysia. Alhamdulillah, ekonomi keluarga di kampung juga, alhamdulillah lah, ada perubahan. Dan di situ ditonton ratusan ribu para penonton. Ada juga yang berkomentar positif, ada pula yang berkomentar yang bukan-bukan. Mungkin yang berkomentar positif itu saya rasa TKI yang bekerja di Malaysia pasti. Kalau yang berkomentar yang bukan-bukan, saya rasa bukan TKI. Pak Prabowo luar biasa, nggak usah kerja ke Malaysia, warganya sudah dibagi makan semua. Bro, yang dibagi makan itu anak-anak sekolah, bukan semua warganya. Anak-anak sekolah itu mendapat makan siang gratis ya. Jadi bukan seluruh warganya dibagi makan semua, bukan. Jadi jangan salah anggap. Kemudian ada juga yang bilang kalau semuanya di stop, dikasih lapangan pekerjaan dong. Ada juga yang berkomentar seperti itu. Tetapi berita ini hoak ya. Berita ini hoak, jadi jangan dipercaya. Dan video ini pun juga direaksi oleh sahabat kita daripada Malaysia. Lalu bagaimana tanggapan tentang sahabat kita daripada Malaysia? Kita reaction videonya. Dan tentunya
Saya juga sudah banyak mengedukasi ya para sahabat-sahabatku semua, bila kerja di negara orang, janganlah menjadi seorang TKI yang ilegal. Kemudian saya juga banyak melihat berita-berita yang sangat tidak sesuai fakta ya. Anehnya ditonton jutaan orang, ratusan ribu di channel YouTube mereka. Beritanya hoax semua tentang Malaysia. Menyangkutkan tentang TKI yang bekerja di sini. Padahal mereka tidak tahu loh. Tidak tahu tentang kisah TKI, tidak pernah menjadi TKI di Malaysia. Tapi bisa-bisanya memuat potongan-potongan video yang dulu digabung-gabungkan. Seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia itu nasibnya kurang baik. Pada faktanya, banyak TKI Malaysia yang sukses, tetapi tidak pernah diberitakan. Segelintir TKI yang mengalami nasib kurang bagus, diberitakan di mana-mana, seolah-olah Malaysia ini jelek semuanya. Pada faktanya, bukan hanya Malaysia saja yang sangat melarang keras pendatang ilegal, tetapi di negara manapun pasti sama, di Indonesia juga sama. Dan baru-baru ini ratusan pekerja ilegal dari Indonesia itu pun juga dipulangkan daripada Arab Saudi. Kenapa hal seperti ini nggak disuarakan? Kemarin ada juga loh yang berkomentar, weh lebih baik kerja di Timur Tengah, enak, nyaman, kata siapa? Mana-mana negara semuanya pasti ada masalah, ada orang jahat, ada orang buruk. Ya kan, mana-mana negara pasti ada kebaikan dan ada keburukannya masing-masing. Mana-mana negara. Oke, kita simak video. Inilah pesan-pesan TKW yang bekerja di Malaysia dan juga reaksi sahabat kita daripada Malaysia ketika melihat berita hoax seperti ini. Ini berita hoax ya, sangat memalukan. Presiden kita sendiri kok bisa-bisanya difitnah oleh netizen Konoha. Oke, kali ini Miss N mau jawab ya. Pendapat Miss N kepada komentar sebagian orang yang berusaha membenarkan ilegalisasi di negara orang. Mereka akan menggunakan ayat-ayat dunia ini milik Allah, hidup kita tidak selamanya. Itu adalah suatu ayat pembelaan untuk diri dia. Kalau ditanya pendapat Miss N, memang betul bumi milik Allah. Betul juga kita ini tidak hidup selamanya. Tapi harus ingat, manusia itu paling sempurna yang Allah ciptakan untuk memimpin dunia. Betul, Mbak. Sebab itu wujudnya undang-undang dunia untuk mengawal kerusakan di muka bumi ini. Betul. Kalau tanya Miss N, ada orang datang ke negara saya di Indonesia, ilegal, tak ada dokumen. Kalau saya nampak, saya sendiri orang Indonesia yang akan halau dia keluar. Kalau ditanya pendapat saya, itu jawaban saya. Semoga membantu. Presiden Indonesia melarang sementara waktu pengantaran TKW ke Malaysia seperti yang dilaporkan. Kerana ini berita hoax. Berita penganiayaan kepada Bang, berita hoax ini daripada Indonesia. Di sini saya nak memberi pandangan kepada kerajaan Indonesia dan Malaysia khususnya. Yang sebenarnya perkara ini tidaklah sebanyak mana yang berlaku. Betul. Daripada 100%, mungkin berlaku 0.001%. Betul. Mungkin. Ya. Dan tidak sebanyak mana pun. Buktinya, ramai yang berjaya dapat menjana pendapatan dengan baik semasa mereka berada di Indonesia dan membina kehidupan yang baik selepas pulang ke Indonesia. Ramai. Ada yang berniaga, menggunakan modal-modal Malaysia, ada yang menggunakan pengalaman banyak. Tentang penganiayaan ini bukan hanya di Malaysia. Berlaku juga di Timur Tengah, di Asia, di Asia Tenggara, berlaku juga di negara-negara Jepun, di Korea. Berlaku. Cuma tidak diwawarkan dengan secara meluas. Betul. Yang pertama sebab jauh daripada Indonesia, bagi juga dengan Timur. Dan agensi ini kebanyakan agensi cuba menutup. Sebab apabila terbukanya daripada agensi mana, maka mereka tidak mendapat peluang menghantar orang. Betul. Mungkin. Cuma di Malaysia ni kenapa? Sebab Malaysia terlampau hampir dengan Indonesia. Jadi kebanyakan berita itu sampai setiap hari. Jadi adalah tidak adil kita menuding jari dengan sepenuhnya kepada majikan. Betul. Banyak majikan yang bagus. Kenapa terjadinya penganiayaan? Yang pertama, perjanjian mungkin tidak menepati janji, agensi yang melepas tangan. Yang kedua, setiap pekerja Indonesia harus mempunyai nombor hubungan kepada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia dan
dan pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ini dua perkara mereka kena ada. Ini dua perkara mereka kena ada. Pejabat tenaga kerja iaitu di Malaysia yang membenarkan mereka masuk. Yang kedua, Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun Konsulat Indonesia yang ada di Malaysia. Nombor telefon ini mereka kena ada. Jadi perkara ini apabila terjadi apa-apa, mereka dapat menghubungi pihak yang berkenaan. Satu. Yang kedua, ada juga pekerja-pekerja yang lari daripada majikan Betul. awal, majikan asal kerana tidak puas hati, kerana pujukan rakan-rakan, kerana terpengaruh. Ya, bekerja sebagai ART mungkin tidak sebebas seperti bekerja di warung-warung, di mall-mall, di kilang-kilang. Mereka ingin merasai bekerja merasai kehidupan yang sedemikian bebas. Akhirnya mereka terjebak di dalam angkara yang mereka buat sendiri. Sebab apabila mereka bekerja tanpa hitam putih akan merugikan mereka. Apabila berlaku aksiden kemalangan, mereka tidak dilindungi insurans. Sebab apa? Apabila mereka lari saja daripada majikan asal, mereka serta-merta dinafikan permit mereka dan insurans mereka akan mati serta-merta. Dan majikan juga apabila mereka telah lari, majikan juga akan dikenakan denda. Bukan dapat menjadi. Betul. Tidak. Akan dikenakan sedikit denda kerana gagal mengekalkan pekerja mereka. Dan mereka akan disasar kenapa lari. Dan bagi majikan-majikan yang sah menginyai pekerja asing, mereka banyak yang telah diambil tindakan. Okay. Bagi yang bekerja secara haram dengan majikan-majikan luar, di sini timbullah ketidakpuasan hati. Majikan tidak menepati janji. Sebab apa? Dia tidak takut. Sebab apa? Kamu pekerja asing, kamu pekerja tidak sah. Ya. Dan kamu juga tidak dapat mengambil tindakan. Akhirnya menelpon kedutaan besar pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab apa? Tiada rekod, tiada, sebab sudah menjadi tidak sah. Ya. Jadi siapa yang harus dipersalahkan? Jadi bagi kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia harus menetapkan satu sistem yang mengatakan mereka ini agensi-agensi halus yang bertanggungjawab apabila mereka telah datang ke Malaysia. Tetapi kebanyakannya agensi ini lepas tangan. Apabila berlaku sesuatu hal, umpamanya mereka lari, agensi harus mencari ke mana mereka, keberadaan mereka. Agensi ini harus mencari. Tapi ini tidak berlaku. Okay? Jadi semoga kita dapat memahami situasi yang sebenarnya. Sebenarnya berita tentang Pak Prabowo melarang TKW untuk bekerja di Malaysia ini hoak loh. Kalau berita ini benar, pasti sudah ada di situs resmi, media resmi. Tetapi ini yang membuat bukan media resmi, melainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya tak tahu ya niatnya itu untuk apa. Mungkin cari follower, mendapat ratusan ribu penonton, berbagai komentar juga menghiasi. Namun sebagian masyarakat sudah banyak yang cerdas, tidak semuanya percaya. Karena itu dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memfitnah presiden kita sendiri. Jelas-jelas Pak Prabowo tak pernah mengungkapkan hal seperti itu. Kalaupun ada TKI di Malaysia yang mengalami hal kurang baik, itu pun juga akan diselesaikan. Dan anehnya segelintir netizen, video berita-berita yang terdahulu tentang berita TKW yang diperlakukan kurang baik itu sudah terdahulu diupload kembali, kok bisa-bisanya, padahal masalah sudah selesai. Dan sekarang selama saya bekerja di Malaysia, tidak ada loh istilahnya berita-berita yang kurang baik. Kalaupun ada, sang majikan pun juga pastinya akan dikenakan hukuman. Di Malaysia ini juga negara hukum, bukan terus melakukan perbuatan kurang baik dibiarkan saja salah anggap. Dan pada faktanya banyak loh orang Indonesia itu yang kena scam ke negara lain. Itu pun juga ulah para orang kita sendiri. Orang kita sendiri yang menjadi pemuncanya, membohongi sahabat-sahabat kita untuk dijadikan korban bekerja ke negara orang tanpa resmi. Dan ketika ada TKI ilegal yang bekerja ke Malaysia, itu pun juga pemuncaknya orang-orang kita.
Kalau orang-orang kita yang tidak bertanggung jawab, tidak istilahnya mengajak untuk masuk ke negara orang tanpa berdokumen, ya tentunya pasti tidak ada TKI yang ilegal. Pemuncanya adalah orang-orang kita. Orang-orang kita inilah yang tidak bertanggung jawab, ini perlu segera ditindaklanjuti. Namun untuk menindaklanjuti seperti itu juga bukan hal yang mudah. Dan selama saya bekerja di Malaysia pun, alhamdulillah banyak loh teman-teman saya yang di sini nasibnya sangat bagus, dapat bos baik, banyak banget. Dulunya tidak punya apa-apa, setelah merantau di Malaysia, alhamdulillah ada hasil, banyak banget. Apa yang dikatakan oleh Pak Cik daripada Malaysia itu memang betul. Kalaupun ada orang yang bernasib kurang baik, itu 0,01%-nya saja. Selebihnya baik-baik semua. Dan faktanya, orang Indonesia sendiri, kalau tertipu di negara lain, kenapa tidak mau memberitakan? Dan saya juga punya beritanya loh, ini terbaru. Banyak orang-orang Indonesia itu yang kena scam di Kamboja. Tetapi kenapa tidak diberitakan? Kenapa? Kalau di Malaysia, wah huru hara ini pastinya. Kita simak dan kita reaction. Ush. Ini suaranya saya padamkan ya. Negara Indonesia yang menjadi korban TPPO. Ini sudah berlangsung lebih dari 6 bulan yang lalu ya, dan pihak keluarga juga sudah menyerahkan semua ke Kementerian Luar Negeri, tapi sampai dengan hari ini belum ada solusi. Saat ini mereka sudah lepas dari company yang lama, tapi sayangnya oleh tentara penjaga mereka diserahkan ke company yang baru. Dan setiap hari mereka selalu mengalami banyak bentuk kekerasan seperti pemukulan, bahkan yang cewek itu mereka mengalami pelecehan dan juga diperkaos oleh leader-leader mereka. Pelajarannya adalah jangan gampang tergiur dengan lowongan pekerjaan yang menawarkan iming-iming gaji besar, baik itu dari teman dekat ataupun dari orang asing. Mau gajinya 20 juta, 30 juta per bulan, selama itu non-prosedural atau ilegal, pasti akan mengancam keselamatan kalian. Terlebih jika negara tujuannya adalah Thailand, Kamboja, dan juga Myanmar. Dan kepada pihak-pihak terkait atau lembaga-lembaga terkait, tentu kami sangat berharap agar kasus tricking, penipuan, dan perdagangan orang ini menjadi concern yang sangat serius. Karena sudah begitu banyak WNI yang menjadi korban, baik yang di-scam di Thailand, di Kamboja, ataupun di Myanmar. Dan banyak juga dari mereka yang menjadi korban bahkan sampai meninggal dunia. Dan untuk keluarga para korban, semoga segera diberikan jalan. Buruh kita pernah nebur masa gaji nih, 8 bulan tidak digaji di Kamboja. Dan ini baru-baru. Teman-teman, kalian ingat nggak konten gue yang bahas 2 orang karyawan resto yang awalnya mereka dijanjikan gaji 7 juta, tapi setelah mereka bekerja selama 8 bulan, yang satu cuma digaji 1,5 juta dan yang satu nggak dapat gaji sama. Di konten itu banyak banget yang komen bilang kalau gue itu nyebar berita bohong, bilang kalau itu cuma dongeng, dan berita yang gue sampaikan itu nggak konkret. Bahkan gue tuh sampai dapat DM. Video ini gue mau kasih bukti ke teman-teman ya. Kalian dengar sendiri, ini percakapan gue sama karyawan tersebut. Jadi kalian nanti bisa simpulkan yang bohong tuh gue apa yang komen-komen itu. Perjanjian kan kita 7 juta. Setelah nyampe sini paling ngasihnya cuma $100, $1,500 lah, kita $1,500. Udah berapa lama kalian di situ? 8 bulan. 8 bulan. Selama 8 bulan gaji cuma $1,5 juta. Iya. Ini yang satu lagi malah lebih parah, malah nggak dikasih. Itu kalian di resto di mana? Di KPS. Di KPS. Nama restonya apa? Science Care Resto. Jadi kalian tuntut hak kalian itu nggak dikasih? Enggak. Dia soalnya bos kita itu udah DPO KPRI juga. Kita udah ngasih tahu sih lokasinya ini. Cuma kan mungkin ya tunggu ini KBRI sih. Jadi kayak paspor kita juga ditahan. Maksudnya kan nangkep bos kita, dia pengennya. Cuma mungkin katanya ada plan perencanaan gitu. Jadi nggak cuma ngambil paspor tapi juga nangkep bos kita itu. Oh, tapi bos kalian tuh orang Indo ya? Indo semua, Riko sama Silvi. Oh, Riko sama Silvi. Iya.
Gimana teman-teman? Orang Kalian udah dengar Indo. langsung kan? Bahkan si mantan pekerja ini sebut langsung nama restoran dan nama bosnya. Jadi kesimpulannya, setiap konten yang gue buat, setiap cerita yang gue sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Pesannya juga buat teman-teman di Indonesia, kalau kalian mau kerja ke luar negeri, pastikan negara tujuannya itu adalah negara yang benar-benar bekerja sama dengan Indonesia untuk penempatan pekerja migran. Jangan sampai kalian menjadi korban scam seperti yang banyak gue ceritain di video-video gue ya. Be smart. Tahu nggak? Jahatnya dunia scam itu hampir sama kayak parasit atau virus yang mematikan, yang menjangkiti tubuh lo. Sekali lo terkena virus jahat scam, maka percayalah, bahaya dari virus ini juga akan mengincar orang terdekat lo atau bahkan mungkin keluarga lo. Seperti yang dialami oleh seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Ardansyah Putra. Muhammad Ardansyah Putra terkena virus jahat scam ini melalui seorang agen bernama Ayu, asal kota Medan. Pada bulan Mei tahun 2024, Muhammad Ardansyah Putra diberangkatkan oleh agen yang bernama Ayu tadi ke Dubai untuk bekerja pada perusahaan scam. Lalu setelah 2 bulan berada di Dubai, Muhammad Ardansyah Putra dipindahkan ke Laos. 2 bulan di Laos, lalu Muhammad Ardansyah Putra kembali dipindahkan ke negara berikutnya. Kali ini negara tujuannya adalah Myanmar. Perlu kalian ketahui, perpindahan Muhammad Ardansyah Putra dari Dubai ke Laos lalu ke Myanmar, ini semuanya masih berada di bawah satu perusahaan. Saat ini pihak keluarga sudah kehilangan kontak dengan Muhammad Ardansyah. Terakhir pihak keluarga coba konfirmasi ke pihak perusahaan, tapi pihak perusahaan mengatakan bahwa pada tanggal 6 Januari Muhammad Ardansyah Putra itu sudah diantarkan pulang ke Indonesia. Ada yang aneh dan berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Di mana pada tanggal 9 Januari kemarin, Muhammad Ardansyah Putra berhasil menghubungi keluarga melalui handphone yang dia pinjam dari seseorang. Dia menceritakan bahwa dia mengalami penyiksaan, penyekapan selama 3 hari oleh perusahaan. Lalu dia berhasil kabur pada malam hari dengan bantuan tentara, diantarkan ke perbatasan, yaitu ke daerah Mysore. Pada saat dia telepon istrinya itu, Muhammad Ardansyah Putra minta dikirimkan uang 6 juta rupiah untuk beli tiket pulang ke Medan. Setelah telepon tanggal 9 itu, sampai dengan hari ini Muhammad Ardansyah Putra kembali hilang kontak dengan keluarga, dan keluarga kembali coba konfirmasi dengan pihak perusahaan. Lalu pihak perusahaan mengatakan bahwa Muhammad Ardansyah Putra saat ini berada di tahanan imigrasi Thailand. Harus ditahan selama kurang lebih 90 hari karena ada overstay. Yang janggal dari kejadian ini adalah Muhammad Ardansyah Putra ini kan awalnya dari Dubai, kemudian ke Laos, lalu ke Myanmar. Terus bagaimana cerita dia bisa kena overstay di Thailand? Secara pribadi sih gue yakin ini semua adalah permainan dari pihak perusahaan, yang mana dia nggak mau Muhammad Ardansyah Putra ini bebas atau lepas dari jeratan mereka. Nah itulah teman-teman, gue selalu ingetin ke kalian agar hati-hati jangan sampai kalian jadi korban scam. Karena scam itu jahat banget, kayak parasit, kayak virus yang mematikan. Kalau lu terkena, bukan cuma lu yang akan susah, tapi orang sekeliling lu, termasuk keluarga lu. Bisa kalian dengar sendiri, masnya itu mengedukasi supaya berhati-hati ketika ditawari untuk bekerja di negara orang, termasuk di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Sudah banyak memakan korban scam, banyak sekali loh. Tetapi kenapa oknum YouTuber Indonesia, kenapa segelintir YouTuber Indonesia tidak mau menyuarakannya? Kalau tentang Malaysia suka membuat berita bohong, kenapa sempat-sempatnya memfitnah Bapak Prabowo? Aduh, ya Allah ya Robbi. Dan masnya yang membuat edukasi ini pun juga dikomentari, katanya berita bohong. Padahal beliau ini menyampaikan berita kebenaran. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau ingin bekerja di negara orang, kalian itu perlu cari tahu ya. Perlu cari informasi sebenarnya. Kalau ditawari orang-orang yang tidak dikenal, apalagi kalau lewat Facebook, TikTok, jangan pernah percaya ya. Jangan pernah percaya. Mungkin kalau kalian punya teman yang sudah bekerja di negara orang, misal kata dia ilegal, terus mengajak kalian juga jangan mau. Jangan mau, ya kan? Nasib orang tidak ada yang tahu. Misal kata dia bercerita, oh enak kok, nggak apa-apa di sini, meskipun kosongan, jangan mau. Jangan mau. Ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi dan juga informasi. Saya sarankan sahabat-sahabatku semua, janganlah menjadi TKI ilegal di negara manapun. Sakit, tentu jelas sakit. Dan akan menyusahkan keluarga kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.